Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemuda Gabut. Gerak bareng untuk taubat. Oke, kali ini gue Faiz Azhar Arhayu yang akan menyampaikan tema podcast pada hari ini. Sebelum kita masuk ke bahasan kita, gue mau nanya nih ke kalian, gimana puasa pertama? Biasa aja? Terus apa udah mulai keroncongan? Apa udah mulai goyang-goyang gitu perutnya? Tahu iman kalian pasti lagi naik-naiknya nih, karena kalian adalah orang-orang soleh. Ya enggak? Bener enggak? Bener kan? Udah ngaku aja gitu. Oke, apapun itu, semoga teman-teman kita sama-sama berdoa agar selalu diberikan kesehatan sama Allah, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berpuasa agar kita bisa melewati Ramadan tahun ini dengan penuh keberkahan dan penuh limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 malam pertama pada bulan Ramadan, atau lebih tepatnya apa aja sih yang kita dapetin pada 10 malam pertama di bulan Ramadan kali ini. Oke, biar obrolan kita nyambung, gua akan memaparkan sedikit tentang sebuah dalil nih yang ngebahas wajib gak sih kita untuk berpuasa, karena bulan Ramadan identik kan dengan puasa kan. Nah, tapi ini dalil kayaknya teman-teman udah pasti tahu nih, karena udah sering nih di-share di poster-poster, di desain-desain, terus pasti setiap tahun nih dalil pasti ada disebutin lah dimanapun. Dalilnya adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, jelas banget kan pada ayat tersebut kalau lu semua yang ngaku muslim sudah sepatutnya wajib berpuasa pada bulan Ramadan, karena hukumnya fardu ain, gak bisa diganti siapa-siapa, alias lu sendiri yang harus ngerjain bos. Nah, kalau udah paham soal berkewajiban tentang menjalankan puasa, sekarang gua akan ngejelasin apa-apa aja sih yang akan dapetin selama bulan Ramadan ini. Kita tahu sebenarnya untuk puasa beda-beda cara orang menyikapinya. Ada nih yang udah emang kadar iman seseorangnya udah terbentuk sejak dia orok, bahkan dalam kandungan gitu. Ya udah ya, jadi gampang aja untuk terbiasa melakukan puasa. Ada juga karena faktor lingkungan. Ya karena dipaksa sejak dini, menurut gua ini akan mengasah kemampuan seseorang untuk terbiasa melakukan ibadah. Lalu lain halnya nih dengan seseorang yang kadar imannya masih anggot-anggotan, masih fluktuatif, masih naik turun, tapi dia masih berusaha untuk berpuasa. Ya bisa dibilang kayak kita-kita nih. Kalau orang bahasa bilang kan, ya udah hijrah, iyalah pada hijrah. Kalau kata anak-anak milenial mah pasti agak sulit lah ya untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib kayak puasa kayak gini. Apalagi kebiasaan yang sunnah, coba. You know what I mean lah. Yang wajib aja kita susah, gimana ngerjain yang sunnah gitu. Ya tapi sama-sama kita tetap berusaha ya teman-teman. Karena gini, dalam berhijrah itu gue tahu pasti banget gak mudah buat dilakuin kayak ngebalik tangan. Karena orang hijrah pasti ada setan yang ngikutin. Gak mungkin setan gak ngikutin orang yang udah hijrah, pasti ada setannya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Back to topic. Ini kita ambil contoh nih, anak-anak yang akhirnya masih baru sadar akan adanya Islam. Ya kurang lebih ukurannya kayak gue gini mungkin contohnya ya. Bahwasanya
10 malam pertama pada bulan Ramadan itu nggak mudah bagi gue, jujur. Karena pada dasarnya fase ini tuh kita masih berada di fase peralihan atau fase adaptasi dari kebiasaan-kebiasaan pola makan yang normal, bahkan lebih gitu. Menjadi harus menahan lapar dan haus mulai dari subuh hingga maghrib. Di samping itu pula kita juga harus menahan hawa nafsu yang setiap detiknya mungkin sering kita jumpai. Nafsu, ya tau lah, nafsu tuh banyak lah gitu. Jadi harus tahan tuh setiap detiknya. Nah, tapi tahu gak sih kalau para ulama memaknai 10 hari pertama pada bulan Ramadan adalah sebagai rahmat, yaitu terbukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya yang menunaikan puasa. Oleh karenanya 10 hari pertama di bulan Ramadan merupakan suatu keistimewaan karena diturunkannya rahmat pada hamba-hamba yang telah ikhlas, ridho, menunaikan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jelas banget tuh kalau 10 malam pertama itu emang berat, tapi rahmatnya yang Allah kasih tuh gak kira-kira, bos. Kayak misalnya lu kalau lagi main game tuh XP-nya bisa 200 atau bisa 1000 kali XP yang lu bisa dapat lah. Kayak gitu. Jadi hal ini nih kesempatan banget nih buat kita untuk meminta ampunan dan sering-sering dah tuh berdoa apa yang lagi dijadikan hajat atau cita-cita. Contoh kayak lulus kuliah, kayak gitu, nikah, kayak gitu. Hal ini tuh merupakan peluang juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti bersedekah, memberi makan yang berbuka. Nah, pertanyaannya, gimana kalau di pandemi sekarang? Gampang, banyak hal-hal kebaikan yang bisa kita lakuin dari rumah. Misal, membantu ortu, bikin lauk sahur. Atau, kasih tetangga buat makan sahur. Atau berbuka juga bisa. Kalau masih pengen ngasih orang lain ya, sebisa mungkin kirim melalui paket atau ojek online. Dan kalian gak perlu kan keluar rumah. Sahabat Gabuters, di sini kita sama-sama tahu bahwa ketika kita semua dapat memaknai kalam Allah atau Al-Quran secara mendalam, kita akan tahu nih betapa sayangnya Allah ke kita, betapa maha baiknya Allah ke kita, dan betapa masih banyaknya maha yang Allah miliki untuk akhirnya meyakinkan kita semua bahwa Allah itu ingin hambanya selalu kembali kepadanya. Gua, lu, atau kita semua yang masih hidup dalam peralihan dari masa kelam ke masa yang lebih baik, kita sama-sama paham bahwa melakukan hal-hal kebaikan yang seperti ini tuh gak mudah. Yang artinya mudah untuk memulai, gak mudah untuk mengistiqomahkan atau konsisten. Atau bisa juga sebaliknya. Tapi gue yakin, seyakin-yakinnya, setiap manusia itu pasti memiliki kebaikan, walau sebesar biji sawi atau biji zarah. So, I wanna tell you bahwa kita semua selalu punya kesempatan untuk kembali kepadanya hingga sebelum kiamat. Makanya gue ngajak kita semua yang masih anggotan-anggotan untuk memaknai kebesaran Sang Pencipta. Yuk bareng-bareng, jangan kelamaan deh untuk bimbangnya. Ayo sama-sama kita perbaiki diri dan terus perbarui niat. So, itu aja hal kecil yang bisa gue sampaikan hari ini ya. Thank you banget nih buat kalian semua yang udah mau repot-repot buang kuota buat dengerin celotehan gue yang kebenarannya masih belum tentu 100% benar. Tapi insya Allah sesuai dengan dalil yang gue sampaikan kok. Jika ada saran, lu semua bisa komen di akun YouTube kita di Pemuda Gabut, atau di DM juga bisa di IG @pemudagabut. Atau kalau lu rajin bisa juga sih datang ke angkringan kita, tapi sayang lagi tutup ya. Jadi cuma bisa lewat via Gmaps doang. Ada di angkringan Pemuda Gabut di Cipinang.
Gitu kan, lu nggak boleh keluar rumah, jadi nggak mungkin bisa main ke kita. Gitu. Masukan dari kalian sangat berharga nih buat kami agar kami terus dapat memperbaiki diri ke depannya. Kayak gitu. Oke, sebelum gue pamit, jangan lupa untuk dengerin podcast kita di hari kedua. Jadi ini podcast pembuka dan hari-hari selanjutnya masih ada lagi. Dan tentunya dengan orang yang berbeda-beda dan kejutan yang berbeda-beda. Insya Allah kita akan istiqomah untuk menyampaikan podcast kita selama bulan Ramadan. Oke, gue Faiz Azhar, mohon pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata yang masih salah terucap atau masih kata-kata yang kurang. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Karena gue juga manusia, dapatnya salah. Tapi pas itu tobat. Kalau lu ngakuin salah, tobat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri gue sendiri. Stay safe kawan-kawan, karena corona masih stay. Jadi kita semua mesti bisa safe. Gitu. Semoga corona cepat hilang dari bumi, cepat hilang dari Jakarta, agar kita bisa ketemu satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari gue, pemuda gabut, gerak bareng untuk taubat.